Nah, pertama-tama kalau kata pepatah ya teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai teori disposisi psikologi individual Allport, di sini saya akan sedikit membahas mengenai biografi Allport. Nah, Gordon William Allport atau yang kita kenal sebagai Allport lahir di tanggal 11 November tahun 1897 di Montezuma, Indiana. Allport merupakan anak bungsu dari pasangan Johnny Allport dan Lily Wise Allport. Allport menempuh pendidikan pertamanya di Universitas Harvard di jurusan filsafat dan ekonomi. Nah, ini itu sebelum ia menemukan minatnya pada bidang psikologi ya teman-teman. Nah, di tahun 1919, Allport mulai mengajar di Turki, dan ia juga melanjutkan studi pascasarjananya di Universitas Harvard. Allport dikenal sebagai salah satu pelopor di psikologi kepribadian, dan ia juga mulai mengajarkan mata kuliah pertamanya mengenai psikologi kepribadian di Amerika. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh pertemuannya dengan Sigmund Freud yang membuat Allport membentuk pandangannya mengenai psikologi. Nah, Allport juga pernah menjadi presiden di American Psychological Association di tahun 1939. Allport meninggal di tanggal 9 Oktober 1967 karena penyakit kanker paru-paru. Ia meninggalkan warisan penting di dalam bidang psikologi, terutama dalam pengembangan teori kepribadian dan etika sosial. Nah teman-teman, karena sekarang kita sudah mengenal sedikit mengenai Allport, sekarang saatnya kita masuk ke dalam teori disposisi psikologi individual Allport. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendekatan Allport terhadap teori kepribadian. Pendekatan Allport terhadap teori kepribadian sendiri dibagi menjadi 3, yaitu definisi kepribadian, peran motivasi sadar, dan karakteristik manusia yang sehat. Yang pertama itu definisi kepribadian. Definisi kepribadian menurut Allport sendiri yaitu organisasi yang dinamis dalam individu dari sistem psikofisik yang menentukan perilaku dan pemikirannya yang khas. Menurut Allport sendiri, kepribadian itu bersifat jasmani dan psikologis. Kepribadian juga mencakup pemikiran yang terselubung dan perilaku yang terbuka. Dan kepribadian sendiri itu bukan hanya merupakan sesuatu, tetapi melakukan sesuatu. Baik, jadi di definisi kepribadian menurut Allport sendiri dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kepribadian bersifat ekspresif sekaligus adaptif. Jadi kepribadian seseorang itu selain bisa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetapi dia juga harus bisa berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga lingkungannya itu berinteraksi juga dengan suatu individu tersebut. Kemudian yang kedua, kepribadian bersifat dinamis. Jadi istilah dinamis ini menyeratkan pada sesuatu hal yang terus bergerak, terus berjalan, dan mudah berinteraksi atau beradaptasi dengan keadaan. Nah, Allport sendiri bilang bahwa kepribadian itu bersifat dinamis, yaitu dia itu tidak statis, tetapi dia itu terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus berjalan. Kemudian yang ketiga itu ada kepribadian bersifat determinasi. Jadi, kepribadian itu merupakan sesuatu dan melakukan sesuatu. Jadi, kepribadian itu tidak hanya topeng yang kita gunakan sehari-hari, tetapi kepribadian itu lebih dari perilaku kita gitu, lebih dari sekedar topeng. Jadi yang keempat adalah kepribadian sebagai organisasi yang unik. Nah, menurut Allport sendiri, kepribadian itu bersifat individualis dan unik. Nah, kepribadian di individu itu merupakan ukiran yang unik yang diukir oleh seseorang sehingga membedakan individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, yang kelima itu ada kepribadian bersifat konferensif. Jadi kepribadian itu merupakan produk dan proses. Nah, produk yang kita tahu kepribadian itu sebelumnya mengalami sebuah proses pertumbuhan. Nah, kepribadian juga itu memiliki struktur yang terorganisir tetapi memiliki kemampuan untuk berubah. Jadi bagian yang kedua dari pendekatan Allport terhadap teori kepribadian ini yaitu adanya peran motivasi sadar. Nah, menurut Allport sendiri, manusia yang sudah dewasa dan secara psikologis itu pasti tahu akan hal yang dia lakukan dan alasan dibalik dia melakukan hal tersebut. Nah, pendekatan Allport terhadap peran motivasi sadar ini yaitu diawali oleh pertemuannya dengan Freud, yang saat itu Freud sedang menanggapi pengunjungnya yang berusia 22 tahun yang sedang bercerita tentang fetish kebersihannya, tetapi dia memanipulasi ceritanya dengan menceritakan seorang anak kecil yang memiliki fetish, padahal itu tuh diri dia sendiri gitu. Nah, Allport sendiri berpendapat
hal tersebut itu didasari oleh adanya peran motivasi sadar. Jadi dia percaya bahwa kepribadian manusia itu didasari oleh motivasi yang sadar gitu di setiap individunya. Tetapi menurut Freud sendiri dia menanggapi hal tersebut itu dengan bahwa adanya peran alam bawah sadar. Namun, Alport sendiri tidak mengabaikan keberadaan alam bawah sadar. Dia tetap tahu pentingnya keberadaan alam bawah sadar ini terhadap kepribadian kita. Alport tetap percaya bahwa kepribadian kita ini didorong oleh dorongan-dorongan tersembunyi yang ada di alam bawah sadar kita, dan perilaku yang berulang kita ini didorong oleh adanya motivasi di alam bawah sadar kita. Oke, jadi bagian yang ketiga dari pendekatan Alport terhadap teori kepribadian ini yaitu karakteristik manusia yang sehat. Jadi menurut Alport sendiri, karakteristik manusia yang sehat itu dicirikan oleh perilaku yang proaktif, yaitu mereka tidak hanya merespon rangsangan eksternal mereka, tetapi juga merespon rangsangan internal mereka, dan mereka juga secara sadar bertindak terhadap lingkungan mereka dengan cara-cara yang inovatif dan cara-cara yang baru, sehingga lingkungan itu tuh berinteraksi juga dengan mereka. Kemudian menurut Alport juga kepribadian yang sehat secara psikologis itu lebih cenderung termotivasi oleh peran proses sadar, dan mereka itu kepribadiannya lebih fleksibel dibandingkan orang yang tidak sehat secara psikologis yang cenderung dimotivasi oleh peran alam bawah sadar mereka yang sudah terbentuk sejak masa kecil. Nah, Alport juga berpendapat kalau kepribadian yang sehat secara psikologis itu memiliki masa kanak-kanak yang bebas, yang ceria, dan tidak memiliki trauma. Kemudian Alport mengidentifikasi 6 kriteria kepribadian yang matang secara psikologis. Itu yang pertama, perluasan dari rasa diri. Jadi manusia yang sehat secara psikologis itu terus-menerus ingin mengidentifikasi dirinya dan mengeksplor dirinya. Dan mereka juga tidak berpusat pada diri mereka, dan mereka tidak egois, tetapi mereka tetap ingin berinteraksi dengan peristiwa di luar mereka. Kemudian yang kedua yaitu hubungan yang hangat antara diri sendiri dan orang lain. Jadi mereka yang sehat secara psikologis juga memiliki kapasitas untuk mencintai diri mereka sendiri dan orang lain dengan perasaan yang tulus, tanpa adanya rasa posesif dan tanpa pamrih. Dan mereka juga menghormati orang lain dan memiliki sikap seksualitas yang baik. Jadi mereka tidak hanya memikirkan kepuasan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga itu keamanan emosional atau penerimaan diri. Jadi orang yang secara psikologis juga menerima diri mereka apa adanya dan memiliki keamanan emosional yang baik. Nah, mereka juga tidak marah akan hal-hal buruk yang terjadi pada hari mereka dan hidup mereka. Kemudian yang keempat yaitu persepsi yang realistis terhadap lingkungannya. Jadi mereka yang sehat secara psikologis juga tidak hidup dalam dunia fantasi, dan mereka tidak memaksakan keinginan mereka dalam hidup mereka, tetapi mereka tetap berorientasi pada masalah dan berinteraksi dengan lingkungan mereka sebagaimana orang melihat mereka. Kemudian yang kelima itu adanya wawasan dan humor. Jadi manusia yang sehat secara psikologis juga mengerti dirinya dan tidak menyalahkan orang lain terhadap kesalahannya, terhadap kekurangannya. Tetapi mereka juga memiliki selera humor yang tidak bertentangan. Nah, Alport juga percaya bahwa wawasan dan humor ini saling berkaitan erat dan membentuk objektivitas. Jadi mereka yang sehat secara psikologis melihat kepribadian mereka, melihat diri mereka secara objektif. Kemudian yang keenam yaitu adanya filosofi hidup yang menyatukan. Jadi manusia yang sehat secara psikologis juga memiliki filosofi atau tujuan hidup yang jelas. Nah, tanpa adanya filosofi atau tujuan hidup yang jelas ini, seseorang pasti akan merasa kosong, merasa hampa, dan wawasan serta humor tadi itu tidak berkaitan gitu, jadi merasa kosong dan hampa. Jadi menurut Alport juga aspek keagamaan ini tuh penting dalam kehidupan seseorang. Dengan adanya aspek keagamaan ini, seseorang itu dapat membentuk hati nurani mereka dan dapat melayani orang lain dan diri mereka sendiri.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur kepribadian. Bagi Alport, struktur yang paling penting adalah struktur yang memungkinkan deskripsi orang dalam hal karakteristik individu, dan dia menyebut karakteristik individu ini personal disposition atau disposisi pribadi. Alport mendefinisikan disposisi pribadi sebagai struktur neuropsikis umum khusus untuk individu dengan kapasitas untuk membuat banyak rangsangan yang setara secara fungsional dan untuk memulai dan membimbing bentuk perilaku adaptif dan gaya yang konsisten atau setara, manifestasi dari common traits sehingga menjadi individu yang unik, di mana perilaku tidak memiliki intensitas dan signifikansi yang sama, yang memiliki tingkatan yang berbeda-beda, yaitu disposisi kardinal, disposisi sentral, dan disposisi sekunder. Disposisi kardinal adalah karakteristik yang menonjol atau hasrat yang luar biasa memerintah sehingga mendominasi hidup mereka. Kebanyakan orang tidak memiliki disposisi kardinal, tetapi beberapa orang yang memiliki sering dikenal dengan disposisi kardinal itu. Karena disposisi kardinal bersifat individual dan tidak dibagikan dengan orang lain, hanya satu orang seperti Don Quixote yang benar-benar quixotic dan hanya Narcissus yang benar-benar narsis. Selanjutnya, terdapat disposisi sentral yang mencakup 5-10 karakteristik paling menonjol di mana kehidupan seseorang menjadi fokus. Alport menggambarkan disposisi sentral sebagai disposisi yang akan tercantum dalam surat rekomendasi yang akurat yang ditulis oleh seseorang yang mengenal orang tersebut dengan cukup baik. Yang terakhir, yakni disposisi sekunder, merupakan disposisi yang semakin tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian dan hanya dipakai pada kesempatan yang sangat khusus. Pada dasarnya semua disposisi bersifat dinamis dalam arti bahwa mereka memiliki kekuatan motivasi. Disposisi pribadi dengan kekuatan motivasi yang kuat dan mendominasi disebut motivational disposition, sedangkan yang kurang intens dialami disebut stylistic disposition atau disposisi gaya. Motivational disposition berfungsi untuk memulai tindakan, sedangkan stylistic disposition atau disposisi gaya berfungsi mengarahkan tindakan. Alport juga mengemukakan teori yang mirip dengan konsep self dari Carl Jung, yakni proprium, yang merujuk pada perilaku dan karakteristik yang dianggap hangat, sentral, dan penting dalam hidup. Terbagi menjadi 8 tahap, yakni aspek diri fisik, yakni aspek di mana manusia menyadari fisik yang dia miliki, aspek identitas diri yang berkesinambungan, di mana manusia mulai sadar akan dirinya sebagai subjek yang berkembang, aspek bangga diri, di mana ia merasakan kepuasan dan kebanggaan diri dengan kemampuan yang dia miliki. 3 tingkat pertama, ini terjadi pada usia 0-3 tahun, lalu ada aspek perluasan diri, yakni kesadaran akan adanya keterhubungan antara ia dan orang-orang serta hal-hal penting dalam hidupnya, aspek citra diri yang terkait dengan penanaman nilai, tanggung jawab moral, dan pengetahuan diri yang akan berperan mencolok dalam kepribadiannya kelak. 2 aspek ini umumnya terjadi pada usia 4-6 tahun. Selanjutnya terdapat aspek penguasaan relasional yang terjadi pada usia 6-12 tahun, di mana manusia mulai mengenal kemampuan dirinya dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Aspek berusaha memiliki di usia remaja, di mana manusia mulai memikirkan dan merencanakan tujuan dan langkah yang akan dilakukan jangka panjang sebagai pembentuk masa depan. Dan yang terakhir, yakni aspek diri sebagai pengetahuan yang terjadi pada usia kedewasaan, di mana sifat-sifat yang terorganisir dan selaras yang mendorong dan membimbing tingkah laku menurut prinsip otonomi fungsional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi oleh Alport. Pernah nggak kalian bertanya, apa sih sebenarnya yang memotivasi kita? Apakah itu dari dorongan masa lalu atau dari sesuatu hal yang lebih besar? Alport percaya bahwa kebanyakan orang itu termotivasi oleh dorongan yang dirasakan saat ini, bukan karena peristiwa dari masa lalu. Menurut Alport, teori motivasi itu harus bisa mempertimbangkan perbedaan antara motif periferal dan juga appropriate strivings. Nah, motif periferal itu motif yang mengurangi kebutuhan dasar dan mengurangi tekanan. Sementara appropriate strivings itu berusaha untuk mempertahankan keseimbangan dan mengurangi ketidakseimbangan dalam individu. Perilaku orang dewasa itu bersifat reaktif dan juga proaktif. Nah, reaktif yang dimaksud itu individu cenderung mengambil keputusan secara nggak sadar dan nggak mikirin efek jangka panjangnya. Sementara yang berperilaku proaktif itu cenderung mengambil tindakan secara sadar dan lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang mereka ambil. Dan perilaku proaktif itu berfokus pada pengembangan diri dan pencapaian tujuan. Dan teori motivasi yang baik itu harus bisa menjelaskan kedua hal tersebut. Menurut Alport, orang dewasa itu nggak hanya termotivasi untuk mencari kesenangan ataupun mengurangi rasa sakit.
tapi juga untuk memperoleh sistem motivasi baru yang independen dari motif awalnya, sehingga muncul istilah yang dinamakan otonomi fungsional. Otonomi fungsional itu menjelaskan bahwa individu bisa mengembangkan sistem motivasi baru yang terlepas dari motif atau tujuan awalnya. Nah, artinya aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu itu bisa berubah menjadi motif atau fungsi yang mandiri. Di sini ada dua tingkatan otonomi fungsional. Yang pertama itu ada perseverative functional autonomy, yang biasanya mencerminkan perilaku reaktif. Dan ini ditandai dengan kegiatan yang dilakukan berulang kali atau dilakukan secara rutin. Dan otonomi ini ditemukan pada hewan dan juga manusia, dan didasari pada prinsip-prinsip neurologi sederhana. Contohnya itu ada pecandu rokok ataupun pecandu alkohol. Nah, yang kedua itu ada appropriate functional autonomy yang biasanya mencerminkan perilaku proaktif. Ini mengacu pada motif yang mendukung diri sendiri yang terkait dengan proprium atau diri. Nah, ini berhubungan erat dengan nilai-nilai, tujuan, dan minat yang dipelajari seperti pekerjaan ataupun hobi. Nah, contohnya itu, misal Luna itu awalnya bekerja karena adanya kebutuhan finansial. Tapi seiring berjalannya waktu, walaupun kebutuhan finansialnya Luna ini udah terpenuhi, dia itu tetap bekerja karena dia ngerasa kalau pekerjaannya ini itu udah bagian dari diri dia. Dan dia tuh ngerasa senang ketika melakukan pekerjaan ini. Jadi, kalau appropriate itu ada tujuan yang bermakna, sementara perseveratif itu kegiatan yang dilakukan tanpa adanya makna yang mendalam. Selanjutnya, ada kriteria otonomi fungsional. Secara umum, motivasi yang ada saat ini itu bersifat otonom secara fungsional, sampai motivasi tersebut mencari tujuan yang baru. Nah, artinya, perilaku itu akan terus terjadi, bahkan ketika motivasi terhadap perilaku tersebut itu berubah. Terakhir, merupakan proses yang tidak otonom secara fungsional. Ada beberapa tingkah laku itu nggak bisa dijelaskan dengan otonomi fungsional. Di sini ada 8 tingkah laku yang nggak berfungsi secara otonom. Yang pertama itu dorongan biologis seperti makan, bernafas, dan tidur. Yang kedua, motif yang berkaitan erat dengan pengurangan drive dasar. Yang ketiga, kegiatan refleks seperti mengedipkan mata. Yang keempat, peralatan konstitusional seperti fisik, temperamen, dan kecerdasan. Yang kelima, itu kebiasaan dalam proses pembentukan. Keenam, pola perilaku yang membutuhkan penguatan dasar atau primary reinforcement. Yang ketujuh, sublimasi terkait keinginan seksual masa kecil. Dan yang terakhir, beberapa gejala neurotik dan patologis. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang 3 studi terhadap individu yang dilakukan oleh Allport. Nah, jadi studi ini tuh bertujuan untuk memahami kepribadian secara mendalam. Yuk kita bahas. Yang pertama ada morphogenetic science atau ilmu morfogenik. Jadi ini tuh merupakan pendekatan yang diperkenalkan oleh Allport sendiri untuk memahami kepribadian seorang secara mendalam dengan berfokus kepada keunikan suatu individu. Nah, Allport itu menegaskan bahwa setiap orang itu memiliki karakteristik yang unik yang nggak bisa diukur dengan pengukuran umum aja, kayak misalnya dengan statistik atau angka. Maka dari itu, dalam morphogenetic science ini, yaitu berusaha memahami kepribadian seseorang melalui pengalaman hidup mereka, termasuk bagaimana peristiwa, interaksi, dan konteks sosial itu membentuk cara berperilaku suatu individu dan juga cara berpikir suatu individu. Nah, dalam studi ini, Allport itu melakukan pendekatan melalui metode, salah satunya adalah laporan diri atau self-report. Itu adalah catatan atau tulisan yang dibuat oleh individu tentang pengalaman hidup mereka. Nah, tapi Allport juga menerapkan berbagai pendekatan atau metode lainnya untuk menggali kepribadian suatu individu. Nah, beberapa metode tersebut meliputi pendekatan ini menunjukkan bahwa kepribadian itu tidak hanya dapat dipahami melalui pengukuran umum aja. Sebaliknya, pemahaman mendalam tentang pengalaman dan juga konteks sosial suatu individu itu sangat diperlukan untuk memahami kepribadian seseorang. Yang selanjutnya atau yang kedua ada The Diaries of Marian Taylor. Nah, dalam studi ini, Allport melakukan analisis mendalam terhadap catatan harian seorang wanita yang bernama Marian Taylor. Nah, jadi catatan harian Marian ini berfungsi sebagai cermin di kehidupannya, yang isinya adalah refleksi mendalam tentang perasaan, pikiran, dan juga pengalaman sehari-harinya. Catatan ini mencakup berbagai aspek di kehidupannya, seperti hubungan interpersonal, yaitu adalah hubungan Marian dengan orang terdekatnya, kayak misalnya dengan orang tua, teman, saudara, guru, dan juga lain-lainnya. Nah, aspek lainnya adalah tantangan emosional dan juga pencarian identitas. Nah, jadi dari analisis catatan harian ini, Allport dapat mengidentifikasi beberapa sifat penting dalam diri Marian.
Yang pertama ada resilience atau ketahanan. Jadi Marian ini menunjukkan kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan, seperti kehilangan orang tercinta atau menghadapi sebuah kekecewaan. Yang kedua ada empati. Jadi dia tuh menunjukkan kemampuan untuk merasakan dan juga memahami perasaan orang lain. Jadi melalui analisis mendalam terhadap catatan harian Marian Taylor, Alport itu berhasil menggambarkan kompleksitas kepribadian manusia serta pentingnya itu pengalaman hidup dan juga interaksi sosial dalam membentuk siapa kita sebagai seorang individu. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa pemahaman terhadap kepribadian harus melibatkan pengamatan yang cermat terhadap narasi hidup suatu individu. Yang ketiga, letter from Jenny. Nah, setelah yang rekan saya sampaikan tadi bahwa ternyata Alport ini menggunakan pendekatan morphogenic science. Nah, di pendekatan morphogenic science ini ada komponen penting, salah satunya adalah surat. Jadi, Alport ini menemukan atau mencari dan mengidentifikasi individunya melalui keunikan-keunikan yang mereka punya dan melalui komponen-komponen seperti surat atau dokumen-dokumen penting yang dirasa lebih akurat. Nah, salah satunya adalah surat. Jadi, di Letters from Jenny ini, Alport ini menganalisis dan mengidentifikasi gimana sih kepribadian seorang Jenny ini melalui surat-surat yang dia kirim ke teman sekamarnya anaknya, yaitu Rose. Jadi, Jenny ini sudah tidak memiliki suami dan dia juga sudah berpisah dengan keluarganya, sehingga anaknya yaitu Rose adalah satu-satunya yang dia punya. Nah, hal ini berdampak pada hubungan Jenny dan Rose, di mana Jenny ini sangat protektif terhadap Rose dan juga sangat terobsesi dengan Rose. Hubungannya seperti ibu dan anak pada umumnya, di mana si Jenny ini melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhan si Rose, hingga pada akhirnya Rose ini beranjak kuliah dan harus merantau. Nah, saat merantau, Jenny ini terus mengirimi surat-surat untuk Rose kepada teman sekamarnya Rose ini. Nah, Jenny juga di sana bercerita, menanyakan kabar, dan juga terus mengirimkan surat-surat terhadap Rose yang dimana mencapai sekitar 300 suratan yang dia kirim untuk si Rose ini kepada teman sekamarnya. Dari ke-300 surat-surat ini, Alport dan teman-temannya mencoba untuk menganalisis kepribadian dari Jenny. Nah, ditemukan ternyata di surat-suratnya itu, Jenny ini memiliki sikap yang obsesi, protektif, dan juga posesif terhadap si Rose ini. Nah, saking posesif dan obsesifnya dia terhadap anaknya yaitu Rose, dia sampai tidak suka jika Rose ini memiliki perempuan atau memiliki pacar. Nah, saat si Rose ini memiliki pacar, si Jenny ini tidak terima sehingga dia sangat marah dan dia juga kerap memanggil si wanita-wanita ini itu sebagai jalang atau pelacur, karena dia ini sangat kesal dan dia merasa sangat cemburu ketika Rose ini mempunyai perhatian terhadap wanita lain. Nah, di sana Alport menemukan identifikasi bahwa ternyata si Jenny ini memiliki perasaan cemburu, obsesi, dan posesif terhadap si Rose ini. Sampai si Rose ini menikah, si Jenny ini tetap tidak terima dan tetap menghina kekasih dari si Rose ini. Hingga pada suatu hari, Rose ini bercerai dengan istrinya dan Jenny merasa senang. Nah, 1 tahun setelahnya, Rose dikabarkan meninggal. Dan berdasarkan suratnya, walaupun si Rose ini sudah meninggal, Jenny tetap masih suka mengirim surat-surat ini terhadap teman-temannya Rose. Nah, ternyata di dalam suratnya ini terdapat hal positif mengenai kematian Rose, di mana Jenny ini malah merasa senang kalau Rose ini meninggal. Karena jika Rose ini meninggal, maka dia itu tidak perlu berbagi si Rose ini terhadap wanita lain. Ternyata si Jenny ini memiliki obsesi terhadap kematian dan juga uang, dimana dia malah merasa senang kalau anaknya mati, karena dengan begitu dia tidak perlu khawatir lagi dengan lacur-lacur lainnya atau dia dimiliki oleh orang lain selain dia, begitu. Nah, agar lebih mudah, selanjutnya aku ingin memberi contoh dari morphogenic science ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, di sini aku mengambil contoh dari konteks pembelajaran atau pendidikan. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau guru-guru itu biasanya kadang suka menanyakan hal-hal sifatnya mungkin
pribadi atau biografi atau hal-hal tentang diri kalian disuruh ditulis gitu. Nah, ternyata hal tersebut tuh udah termasuk dari pendekatan morphogenetic science karena dari biografi yang teman-teman tulis, apa yang teman-teman suka, kepribadian teman-teman, dan hal-hal yang berkaitan dengan teman-teman itu ternyata oleh guru-guru akan dicari hal-hal keunikannya, ciri-ciri khas tiap individunya, sehingga kedepannya terdapat evaluasi pembelajaran yang menyesuaikan terhadap kepribadian teman-teman, sehingga nanti ke depannya guru-guru itu menyesuaikan nih, misalnya oh ternyata Naura ini suka membaca atau anaknya itu suka sekali menggambar. Nah, berarti ke depannya untuk evaluasi pembelajarannya mungkin akan diadakan lebih banyak pembelajaran dengan cara menggambar dan lain sebagainya. Jadi terdapat evaluasi pembelajaran agar si murid dan gurunya itu jadi mudah gitu metode belajarnya gitu. Jadi dengan biografi dan hal-hal tentang teman-teman itu nantinya akan ditarik keunik-unikannya dan akan disesuaikan evaluasi belajarnya agar teman-teman bisa lebih relate begitu. Selanjutnya adalah kritik terhadap teori Allport. Kritik ini nggak hanya mencakup tentang kritiknya saja ya guys, tapi juga mencakup tentang pendekatan, fokus teori, kontribusi, relevansi, dan keterbatasan dari teori Allport. Yang pertama adalah pendekatan. Jadi teori Allport ini agak filosofis dan intuitif, yang dimana Allport ini lebih menggunakan feelingnya dibandingkan riset ilmiah yang mendalam. Pendekatan yang dilakukan oleh Allport adalah pendekatan eklektik, yang dimana Allport ini mengambil elemen dari teori tokoh sebelumnya. Mengambil ini nggak hanya sekedar mengambil ya guys, tapi Allport ini memilih elemen yang relevan terhadap teorinya dan disusun kembali menurut perspektifnya. Selanjutnya adalah fokus teori. Jadi teori Allport ini berfokus kepada individu dewasa. Allport percaya bahwa manusia itu adalah makhluk yang sadar, berorientasi ke depan, dan juga membutuhkan ketegangan untuk menemukan makna hidupnya. Jadi, menurut Allport, kita itu setidaknya harus ada huru-hara sedikit di hidup kita agar hidup kita lebih berwarna. Teori Allport ini berbeda dengan teori deterministik lainnya, yang dimana kepribadian itu dipengaruhi oleh faktor di luar diri kita. Selanjutnya adalah motif otonom fungsional. Motif otonom fungsional merupakan salah satu konsep yang penting dalam teori Allport. Jadi motif otonom fungsional ini singkatnya motivasi yang awalnya bersifat kaku bisa berubah menjadi tujuan yang lebih berwarna. Contohnya, kita awalnya berolahraga karena kita takut dibilang gendut. Lama-kelamaan, motif yang tadinya kita takut dibilang gendut bisa berubah menjadi hal yang lebih positif. Contohnya, kita berolahraga karena ingin merasa sehat dan merasa lebih bugar. Teori Allport ini juga memiliki kontribusi yang besar. Salah satu contohnya adalah skala orientasi religius. Jadi, skala orientasi religius ini adalah alat ukur untuk menghitung kereligiusan seseorang. Allport juga melakukan berbagai macam penelitian tentang prasangka sosial. Contohnya kayak bagaimana suatu kelompok itu bisa langsung ngejudge kelompok lainnya, di mana relevan dengan isu-isu yang mulai bermunculan di masa sekarang. Tapi sayangnya, teori Allport ini memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah kurangnya falsifiabilitas. Jadi, bahasa gampangnya, teori Allport ini sulit diuji secara ilmiah. Kayak gimana tuh? Jadi, sulit bagi kita untuk mengatakan kebenaran dari teori Allport ini. Dan juga, Allport ini tidak memberikan penjelasan rinci tentang penerapan praktis dari teorinya. Meski begitu, teori Allport ini memiliki keunggulan yang tidak bisa kita abaikan. Allport ini memiliki perspektif yang unik terhadap manusia, bahwa manusia merupakan makhluk yang spesial. Hal ini relevan sekali di masa sekarang, yang dimana kita lebih menghargai perbedaan individu atau individual differences. Konsep ini juga bersifat simpel dan konsisten, yang dimana cocok sekali menjadi dasar pengembangan teori-teori kepribadian. Nah, jadi setelah penjelasan teori-teori tadi, kami menyimpulkan bahwa menurut pandangan Allport, manusia memiliki kebebasan yang terbatas untuk membuat pilihan yang membentuk kehidupannya. Dan ia juga menolak pandangan deterministik yang menyatakan bahwa perilaku manusia sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor masa lalu atau lingkungan. Ia percaya bahwa kepribadian berkembang secara sadar melalui pilihan yang kita buat di masa kini. Dan ia percaya bahwa manusia adalah individu yang proaktif, berorientasi pada tujuan,
dan termotivasi oleh harapan dan aspirasi di masa depan. Meskipun faktor lingkungan berpengaruh, Alport menekankan pentingnya kebebasan individu dan keunikan dalam membentuk kepribadian seseorang.